Lu polisi? Lu punya anak nggak? Kalau anak lu sekarang kecil kayak gini. Polisi mana? Polisi mana? Sudah sampai belum? Oh gitu? Sudah. Sudah belum? Punya anak? Security-nya mana? Ya, saya kenapa? Semua lihat cara anak gua. Hah? Iya sudah apa sih? Kok kurang ajar dia? Gila, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, khususnya perawat, tetap jaga diri, jaga teman. Pokoknya cukup bikin emosi video ini. Cukup lihat video itu tuh perawat perempuan gitu, bapak yang terhormat, bapak yang pelaku penganiayaan yang terhormat. Oke, kita baca berita dari detik.com, Detik News ya. Di sini menyatakan bahwa pihak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang menyesalkan aksi penganiayaan terhadap seorang perawat Christina Remauli 27 tahun yang videonya kemudian beredar di media sosial. Penganiaya perawat tersebut sempat mengaku sebagai polisi. Direktur Keperawatan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Tata mengatakan Christina mengalami memar di perut dan di wajah akibat kejadian itu. Kejadian penganiayaan ini semestinya tidak perlu terjadi. Kami manajemen Rumah Sakit Siloam menyesali perbuatan pelaku karena kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang dirawat, kata Tata ketika dikonfirmasi wartawan. Peristiwa itu, kata Tata, awalnya terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu anak pelaku dirawat di lokasi kejadian, yaitu Rumah Sakit Siloam Palembang ya kalau nggak salah. Karena sudah diperbolehkan pulang, korban mencabut selang infus. Dikarenakan pasien merupakan anak pelaku dan masih berusia 2 tahun yang sedang aktif-aktifnya, kita berhati-hati untuk mencabut selang infus imbuhnya. Namun, sambung Tata, hal yang tak diinginkan terjadi saat ibu pasien menggendong pasien hingga tangan pasien mengeluarkan darah. Melihat itu, perawat kami langsung mengganti plester yang berdarah sembari menghentikan darah di tangan pasien. Saat kejadian pelaku tidak berada di lokasi sebenarnya. Jadi saat kejadian si bapak ini nggak ada gitu di rumah sakit, cuma si anak ini sama si ibunya gitu. Dan misalkan kita melepas infus ya, buat masyarakat Indonesia gitu atau buat teman-teman infus atau infusnya terlepas, itu biasanya tangan kita kan infus kan dipasang di pembuluh darah ya, di pembuluh darah vena ini gitu. Jadi pada saat dilepas itu biasanya kalau pas dilepas kalau nggak ditutup itu akan keluar darah, tapi nggak banyak. Bukan seperti kita mengalami kayak luka sayat atau luka potong itu seperti itu, nggak seperti atau luka kecelakaan, nggak luka ya
Misalkan nih kalau keluar darah ya ditekan dalam 1 menit aja, enggak sampai 1 menit sih, kalau biasanya tuh 30 detik juga pasti pendarahannya tuh berhenti gitu. Orang jarumnya kecil banget, nanti kalian buka sendiri sih jarum infus itu segede apa gitu, dan itu juga plastik gitu ya. Jadi tuh menurut saya terlalu berlebihan ya, sampai ada kejadian penganiayaan ini gitu. Semoga PPNI sana, PPNI Palembang semoga memberikan perlindungan kepada sahabat kami di Palembang, Mbak Christine ya. Mbak Christine yang semangat. Agak bikin emosi sih sebenarnya ya, walaupun kita nggak ada di situ gitu. Padahal pada saat infusnya ini udah tercabut ya, melihat itu perawat kami langsung mengganti plester yang berdarah. Maksudnya udah diganti gitu ya. Terus apa sih yang sebenarnya menjadi masalah ini gitu? Nanti kita lihat di pengadilan aja. Kalau nih bapak-bapak yang pelaku pemukulan ini nggak dipenjara, berarti ya nggak. Sekitar pukul 14.00 pelaku datang memanggil perawat tersebut. Sang istri kemungkinan menceritakan kejadian tersebut kepada pelaku. Ketika menemui pelaku, kami datang bertiga. Memang dia menyuruh yang tidak berkepentingan disuruh keluar. Namun kami menolak karena kami bertanggung jawab baik terhadap pasien dan perawat. Pelaku melontarkan pertanyaan belum sempat dijawab, dia langsung menampar wajah perawat kami. Sadis. Top sih bapak ini. Yang pertama perawat itu perempuan loh. Perawatnya perempuan pakai ditampar pula. Tapi di video yang nanti ditampilkan ini itu kayaknya bukan sekedar ditampar deh. Ada ditampar, kayaknya ditendang juga, dijambak juga tuh rambutnya itu. Sadis sih bapak-bapak ini. Udah gede, kekar, kayaknya cocok banget nih ikut tinju-tinju internasional sana. Selanjutnya pelaku juga memaksa korban bersujud meminta maaf. Di saat yang bersamaan pelaku juga menendang perut korban. Top deh nih pelaku. Pelaku juga memaksa perawat kami bersujud meminta maaf. Di saat itu juga dia menendang perut perawat kami. Melihat kejadian tersebut, kami sempat menghalangi dan melerai. Namun pelaku justru menarik rambut korban hingga petugas keamanan rumah sakit berdatangan dan mengamankan korban karena terluka dan memar. Tata mengatakan pelaku merupakan orang tua pasien yang sempat mengaku sebagai anggota polisi. Kebetulan dalam kamar yang sama itu berada anggota polisi. Dia mencoba memperingatkan pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi untuk tidak main hakim sendiri. Atas kejadian ini, korban mengalami memar di mata kiri, bengkak di bibir, dan sakit pada perut. Korban melapor ke Polrestar Palembang dan diterima kepolisian. Sadis ya. Jadi teman-teman, kalian lihat videonya sendiri seperti ini nih videonya. Bener-bener kayak aku aja yang sebagai perawat nggak terima sih. Bukan mengkompor-kompori PPNI pusat, tolong tekankan kepada PPNI Palembang untuk mengawal kasus ini gitu. Dan kalau bisa nggak usah dulu pakai maaf-maaf gitulah. Diproses hukum dulu aja menurut aku ya. Diproses hukum, ditahu mana yang salah, mana yang benar. Semoga Mbak Christine gak salah gitu. Kalau betul-betul Mbak Christine ini gak salah dan si pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya gitu. Jangan lagi ada kata damai, karena ini nanti berlaku juga kepada perawat-perawat kita yang lain gitu. Jadi orang-orang akan meremehkan kita yang perawat-perawat gitu. Karena kami perawat ini yang pertama 24 jam sama pasien gitu. Ya. Jadi untuk PPNI pusat dengan hormat yang terhormat Dewan Pimpinan Tertinggi PPNI pusat, tolong berikan arahan kepada PPNI daerah Palembang untuk mengawal kasus ini. Kalau bisa ya, jangan ada kata damai dulu, jangan ada kata maaf. Jangan damai lah. Kalau bisa pelaku dihukum seberat-beratnya kalau memang terbukti beliau salah gitu ya. Di Bapak yang terhormat, salut sama Anda sebagai laki-laki jago banget gitu. Dan yang bikin aku jengkel juga, kenapa tuh satpam cowok di situ ngapain coba?
nggak banget gitu, cuma dilihat-liatin doang si Mbak Christine ini diinjak-injak, ditendang-tendang. Aku lihatnya tuh, nanti kalian perhatikan videonya itu sendiri deh, bukan kompor-komporin ya. Pokoknya untuk Mbak Christina, tetap semangat, cepat sembuh, semoga nggak trauma, tetap bekerja, semoga Allah membalas segala kebaikan Mbak Christina, dan pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Itu kalau memang pelaku terbukti bersalah, tolong pihak kepolisian hukumlah seberat-beratnya, seperti itu. Karena menurut saya ini untuk pembelajaran juga buat masyarakat, bahwa jangan semena-mena dengan petugas kesehatan gitu ya. Masa petugas kesehatan dianiaya seperti itu, menurut saya tuh nggak benar gitu ya. Jadi untuk Mbak Christina tetap semangat. Saya pribadi dan kayaknya seluruh perawat di Indonesia mendukung Mbak Christina, memberikan semangat kepada Mbak Christina untuk tetap kuat. Harapannya sih nggak trauma dengan kejadian ini, tetap melayani masyarakat dengan ikhlas, dengan tulus. Dan saya berharap untuk pelaku, kalau terbukti bersalah, tolong dihukum seberat-beratnya gitu. Dihukum seberat-beratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.